tiba-tiba ada air genangan ember bunyi keceplok gitu kan. Siapa itu yang main air? Perasaan saya tidur nggak terlalu lelap. Kalau orang mau kamar mandi, saya ngeliat tuh di diri. Terus plastik bunyi kercek gitu, plastik sampah. Kayak ada seseorang yang mainin. Dengan penasaran, namanya manusia kan, wah kepo lah. Apaan nih? Saya samperin. Pas saya samperin, saya longok, saya kucuk-kucuk mata, saya ngelongok. Tuh ada dia. Tadi lu kagak ada lu. Lu bego kedongo sih. Gue ngomong di lu, ntar gue ngulungin lagi lu. Dia langsung nengok. Di situ aneh mau teriak nggak bisa, aneh mau lari nggak mungkin. Meninggalnya narapidana di dalam karena bisa dibilang frustasi bang ya. Iya. Kesepian juga, nggak ada keluarga yang mau ngejamin, gitu ya. mau besuk. Abang tau nggak tuh kasus kenapa tuh bisa sampai dia di penjara? Yang mana nih? Si korbannya itu yang meninggal. Yang laki itu? Iya. Kalau nggak salah dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue Jonaria. Seperti biasa kita udah kedatangan narasumber nih. Jadi mungkin kalian inget dengan episode ojek online yang pernah nganter penumpang pocong. Kali ini gue udah ngundang orang ini lagi untuk menceritakan kejadian pada saat dia menjalani hukuman penjara di salah satu polsek di kawasan Jakarta Barat. Penasaran dengan kisah seperti apa? Langsung aja kita sapa. Ada Bang Julham. Assalamualaikum Bang Julham. Waalaikumsalam Bang Joni. Bang Joni tambah ganteng aja. Aduh makasih. Ini sekarang gondrong nih ya. Iya. Alhamdulillah Bang, udah hijrah. Alhamdulillah Bang. Abang kan kemarin datang kemari menceritakan kejadian waktu abang kerja jadi driver ojol ya Bang. Ya, betul. Dan sekarang ini agak tricky nih, agak sensitif juga nih Bang ya. Iya. Jadi kita sempat ngobrol di belakang. Jadi Bang Julham ini mau menceritakan kejadiannya pada saat Bang Julham ini menjalani hukuman di salah satu polsek ya Bang Jakarta ya. Barat. Jadi ada sebuah kasus yang dilakukan oleh Bang Julham ini sampai akhirnya Bang Julham ini harus menjalani hukuman di polsek ya Bang ya, untuk menebus kesalahan nih Bang Julham. Maaf nih Bang ya. Iya nggak apa-apa. Agak sedikit sensitif nih teman-teman. Ya. Bang Julham, itu kejadian waktu Abang Julham di polsek tahun berapa Bang? Kejadian pas saya masuk di Polsek Jakarta Barat itu kalau nggak salah kejadiannya itu 2019, 2-3 bulan pas COVID. Nah, di dalam pun lama kita ngejalanin. Lama? Karena kan COVID itu kan nggak bisa sidang langsung face to face, datang melalui online. Jadi lamanya karena COVID juga nih? Iya. Di dalam Polsek Jakarta Barat itu kalau normal 3 atau 2 bulan sudah terbang ke kapal besar. Oke. Karena COVID? Namanya itu Salemba, kapal besar itu. Karena COVID jadi ada yang 6 bulan, ada yang sampai 7 bulan. Wah, dong lipet ya Bang ya? Ya, karena kan semua tersangka yang menjalani di polsek yang kita jalanin, termasuk polsek Jakarta Barat ini kan berurutan Bang. Jadi ada nomor-nomornya yang harus disidang. Misalkan tunggu giliran lah ya. Ya, tunggu giliran. Nanti gilirannya dia nanti tergantung dari dia masuknya kapan. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, kasusnya apa nih? Mohon maaf nih Bang. Kasusnya kalau disebutnya itu penganiayaan Bang. Penganiayaan? Ya, karena penganiayaan itu kan masuknya berapa ya kasusnya, saya lupa juga. Jadi saya tuh masuk karena saya sudah memukul atau pakai senjata tajam. Wah, oke. Jadi gini Bang, permasalahan kompleks saya itu cuman hanya nama baik. Jadi saya sudah menyelesaikan masalah, sudah ngomong ke pihak keluarganya dia, sudah didamaikan, tapi ada pihak keluarganya seperti adik ipar dan adiknya yang mencemarkan nama saya di Facebook. Oke. Padahal saya udah koordinasi sama abangnya yang korban, gitu loh, sama korban masalah urusan saya. Dia udah ngasih waktu untuk menyelesaikan masalah saya dan dia mengasih kayak waktu 1 minggu.
Tapi setelah mau 2 hari selesai masalahnya, adanya itu menyebar nama saya di Facebook. Oke, jadi Bang Ilham nih ngerasa tercoreng namanya. Iya. Padahal udah secara garis besar udah ada kesepakatan nih. Udah kesepakatan sama abangnya itu. Oke, Bang Ilham tahan dulu Bang ya. Biar nanti teman-teman nggak penasaran nih Bang. Siap. Oke teman-teman, yang kalau udah penasaran sama kisahnya Bang Ilham seperti apa, gue juga jujur penasaran banget nih mau denger nih. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Ilham, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya _. Dan jangan lupa nih, kalau nonton video ini jangan di skip-skip, karena kalau kalian nonton dari awal sampai tuntas, kalian tuh udah ikut berpartisipasi buat menyumbang atau bersedekah kepada Yayasan Yatim Piatu yang ada di Petamburan. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di . Shh, hati-hati teman. Bang Ilham, gimana cerita lengkapnya Bang? Jadi gini Bang, sebelum saya menceritakan kisah horor yang saya temukan itu, yang saya ngalamin secara langsung, di dalam kamar itu kalau full itu sekitar 34. Tapi pas keadaan saya di situ 33. Itu pun tidurnya ada yang duduk. Orang baru datang, disebutnya OT. OT itu OT baru. Kalau OT baru itu bertahap. Dia tidurnya duduk. Ada juga tidurnya bergantian sama OT baru. Misalkan 2 jam tidurnya nggak miring. Nah, terus sisanya tidur duduk. Nah, kalau yang orang lama itu ada jabatannya. Seperti kepala kamar. Di kepala kamar itu di bawahnya kepala kamar itu sekretaris kalau disebutnya. Jadi disebutnya itu wakil kepala kamar. Nah, yang paling dijunjung tinggi itu orang yang mencerahkan di dalam, seperti bos-bos yang masuk, yang banyak duit dan bisa mencerahkan kamar kita seperti makanan enak, terus ibaratnya besukan-besukan enak. Nah, orang itu yang disanjung sama kita orang. Oke. Itu seperti itu. Terus ada juga yang bagian brengos, tutur karta. Jadi ada OT baru, kita nanya kasusnya apa, ininya apa. Ya, kita nggak main tangan, cuman omongan kita agak menegaskan gitu loh. Lu kasusnya apa, ininya apa, terus lu orang mana gitu kan. Terus yang bareng sama lu SPK lu bukan. Nah, kita minta kontribusi. Biasanya ya, kontribusi itu nggak neken. Jadi cuman sekedar besukan. Kalau besukan ada, Palka minta ini ya lu kasih. Tapi tetap lu yang punya dapat jatah sendiri gitu. Hanya cuman itu doang sih. Kontribusinya cuman makan. Gitu. Kadang rokok masuk, itu pun kita kadang dibelikan sama apa namanya yang besuk gitu. Nah, terus saya boleh lanjut? Boleh. Masalah kisah saya di dalam. Di waktu saya nemuin cerita horor itu ada 2 kejadian Bang. Satu kata orang, teman saya sendiri yang ngalamin. Yang kedua, saya sendiri. Karena saya kan Bang, pakai kacamata. Karena ini kan nggak pakai kacamata. Nah, setelah saya istirahat, saya nggak tahu gitu loh. Jadi kamar ini, kamar 3 dan kamar 2. Dan yang di kamar 2 ini pernah ngalamin, dan mereka juga cerita gitu kan. Cuman sebelum kamar 2 ngalamin, kamar 3 juga. Jadi setiap kamar ini ada punya pengalaman horor masing-masing. Cuman kamar 1 ini horornya nggak terlalu. Cuman kamar 2 dan kamar 3 yang horornya bener-bener ada dan sempet bikin tayangin gitu kan. Nah, saya ceritakan di kamar 3.
yang saya alamin setelah saya tidur. Saya bangun jam 2 atau setengah 3. Nah, karena kan mata saya nggak pakai kacamata ya. Minus berarti? Minus, karena kan di dalam itu kacamata nggak boleh. Jadi kepaksa saya nggak pakai kacamata. Awal normal sih pakai kacamata. Nah tiba-tiba saya bangun, saya ke kamar mandi, buang air besar, boker lah gitu kan. Masa kitanya boker. Saya ke kamar mandi, itu kamar mandinya nggak ada pintu, cuman tembok sepinggang. Kalau kita diri mandi itu kelihatan badan, teman bawah nggak kelihatan. Nah, di situ ada ember gede depan, belakangnya WC jongkok. Nah, sebelah kanan ini tempat sabun anak-anak kamar sama pelengkapan kamar mandi, sabun-sabun. Nah, di situ ada kayak sampah. Jadi kalau kita ada besukan plastik, sampah itu dikumpulin dekat kamar mandi. Jadi nggak taruh di tempat tidur. Nah, dengan posisi saya jongkok itu ngadepnya ke depan ember. Pas masuk pintu segi L loh. Nah, itu ada anak yang duduk, orangnya kecil, rambutnya agak cepak dikit lah, madepnya sana tembok. Nah, saya lagi jongkok, betis madep ke dia, sekitar setengah meter kurang lah. Segini ada? Ada segini. Karena posisi kita jongkok, dia ada di sebelah kanan. Nggak jauh bang, posisi nggak jauh. Karena mata saya saya nggak nanya, karena saya ngantuk, baru bangun tidur, saya fokus lagi buang air besar, sambil bengong, saya ngeliatin, saya ngelirik-lirik, nih bocah kok nggak nengok gitu kan. Sampai saya mau selesai bahasa kasarnya boker gitu kan, saya tanya bahasa dalam, lo teh baru ya? Emang siapa yang nyuruh sampai begini? Palkam. Gue lagi boker, bukan udahan, udah jam 2:30 nih, gitu. Lu nggak putus-putus lu? Dia diem bang. Dia nggak nyaut, dia nggak ngomong, nggak apa. Lu budak, lu bego sih. Gue ngomong juga lu. Gue bilang, lu nggak tahu gue siapa? Gitu. Saking bangganya kita di dalam bang. Kan karena kan di dalam statusnya kan bertingkat. Nah, aneh nggak mikirin itu dah. Terus nggak lama, aneh selesai, aneh tinggal dong. Berpikir, itu mungkin OT baru, gitu kan. Udahlah biarin. Saya keluar, saya duduk, saya nggak langsung tidur bang. Saya duduk, saya ngeliatin nih bocah, gitu kan. Apa izin OT baru, ya kan. Nah, 5 menit, 7 menit, saya penasaran bang. Saya ke kamar mandi. Pas sampai kamar mandi, tuh OT nggak ada, gitu. Kok kagak ada nih bocah? Udah. Kebenaran sebelum kejadian saya buang air besar, sudah ada 2 orang yang terbang ke kapal besar. Kan dipindahkan gitu? Iya, dipindahkan ke tempat yang layak di hutan Salemba, gitu kan. Berkurang dong tempatnya. Berarti tempatnya agak, tadinya 33 jadi 31. Berarti berkurang, terus ada tempat tidur. Dipikir saya, wah mungkin nih hotel baru tidur. Ya udah, saya naik ke atas. Saya naik ke tempat saya tidur. Pas saya tidur mau melelap lagi, mau nyambung tidur lagi, semua tenang bang. Dari kamar 1, 2, 3 nggak ada suara, tidur semua. Tiba-tiba ada air, genangan ember bunyi keceplek gitu kan. Siapa itu yang main air? Perasaan saya tidur nggak terlalu lelap. Kalau orang mau kamar mandi, saya ngeliat dong di diri. Terus plastik bunyi kercek gitu, plastik sampah. Kayak ada seseorang yang mainin. Dengan penasaran, namanya manusia kan, wah kepo lah. Nih apaan nih? Saya samperin. Pas saya samperin, saya longok, saya kucuk-kucuk mata, saya ngelongok. Tuh ada dia. Tadi lu kagak ada lu. Lu bego pedongo sih. Gue ngomong dijumin lu, ntar gue gulungin lagi lu. Dia langsung nengok. Di situ aneh mau teriak nggak bisa, aneh mau lari nggak mungkin, karena di bawah aneh tuh udah banyak orang tidur. Gitu. Cuman akhirnya aneh lari, aneh kaget. Aneh lihat, dia nengok. Tuh dia nengok,
kirinya itu berdarah, ya kan, berdarah, terus bibirnya itu pucat, terus dengan mata yang agak sedih, nangis kayak orang apa ya, kayak orang rasa sakitnya itu ditahan gitu loh, berdarah semua bang. Sampai dia bilang gini, dia ngelongok, dia sambil jongkok dia ngelongok gini, sambil matanya itu dilihat saya, sampai saya ngeliat mukanya gitu kan, jelas gitu kan, karena deket bang, deket begini gitu, jaraknya begini, jelas mukanya. Saya longok, astagfirullahaladzim, saya nyebut gitu, lu kenapa? Saya nanya gitu, lu kenapa? Terus saya longok lagi, saking kenceng omongan saya, terbangun nih teman saya yang di bawah, di samping kamar mandi ada tembok, tidurnya di situ dia. Dia bangun, nunjuk ke saya, bang ngapain lu? Dia emang kecil gue, habis buang air kecil, gue bilang habis kencing gue. Lu ngomong sama siapa? Teriak-teriak bentak, emang ada orang? Lu hitung aja bang, ini ada orang satu nih. Aneh posisinya ngomong sama dia bang, saya ngomongnya sama dia gitu kan. Posisinya ada nih, ada satu di dalam. Lu hitung aja, ada berapa? Tadi kan siang keluar 2, total 31, berarti 31. Saking dongonya aneh hitung, sama aneh sekalian sama saya gitu. Saya jumlah, benar ada 31. 30 tidur, saya tidur. Wah itu 31, dan ini siapa? Oh, Masya Allah, kagak ada. Bang lu jangan ngawur bang, orang ini ada 31, itu siapa? Terus teman saya bilang, ah lu bercandain lu bang, demi Allah masa ya gue bohong, gue ngeliat orang berdarah-darah. Udah kira, udah bang tidur bang, tidur. Aneh tidur, aneh ke atas, aneh ngomong sama teman sebelah aneh, orang Palembang. Jok, gue ngeliat setan Jo kayaknya Jo. Yang bener Jo, kan orang Palembang bahasanya kan gitu. Yang bener Jo, iya kata anak, kan dia duluan sama saya. Dia udah lama, udah sekitar 6 bulan di situ. Mungkin dapat cerita-cerita dari orang lama kan. Sebelum kita orang kan masih ada yang lama yang ngerti lah posisi ini. Gue diceritain Jo sama yang paling dia lah Palkamnya paling lama lagi itu pas kejadian. Ada yang mati di sini Jo. Yang bener loh. Mati pas sakit meriang, dia mati di sini Jo. Nggak sempet berobat di Puskesmas, dibawa bapaknya, sempet juga minum obat, dirawat anak-anak, tiba-tiba pakai sarung, pagi mau sholat subuh dibangunin, nggak bangun Jo, udah meninggal. Terus teman sekamar saya di sebelah saya tidur, saya nanya, dia ngomong, orangnya kayak gimana Jo? Gue diceritain sama yang lama-lama, orangnya putih, kecil, pendek. Tahu orang mana? Dia mati di sini Jo. Lu yang lihat apa? Iya orangnya putih, kecil kurus kayak lu, cuma agak kurusan. Oh dia kali Jo, kok bisa lu lihat sih? Gue nggak lihat dari kemarin-kemarin. Nggak tahu, ngeliatin ke gue bilang, gue nggak mau diliatin. Gue lagi mau tidur, mau berak, tiba-tiba gue ngeliat, terus kucuk-kucuk air, gue samperin. Ngeliat dia, gitu. Udah Jo, tidur sini, gue jadi takut, merinding gitu. Udah Bismillah aja. Kebenaran tuh bang, tuh kayak orangnya jahil gitu sama kita. Aneh tidur nih sama dia, madep-madepan, muka ke muka, karena kan tidurnya kita berdempetan. Lagi tidur, kagak ada yang bangun bang. Kalau ada yang bangun otomatis kan tahu kalau ada yang ke kamar mandi, kan posisinya kan memang tuh datar. Tuh air bunyi, cepluk gitu, kayak ada yang mainin pakai tangan, sama plastik sak gitu kan. Jo, ya bunyi lagi Jo. Dia penasaran Jo, malu Jo, aja Jo, lu sampai enggak? Gue di penjara udah 6 kali, kayak gini-ginian gue nggak berani kan dia gitu. Enggak, udah mendingan apa Jo? Kita tidur aja Jo. Ya kita tidur bang, kita tidur sampai pagi sampai subuh. Muka kita tidur, kita tutupin pakai sarung atau pakai baju. Kayak orang mau ciuman tutupin, saking takutnya bang. Demi Allah tuh, memang kejadiannya bener-bener. Nah dari situ, aneh tidur bangun subuh sholat berjamaah, setelah berjamaah makan pagi setengah 8 kurang minimal jam 7.30 makan pagi, apel jam 8, setengah 9 aneh sendiri nanya sama Palkam aneh yang di kamar 3 dan dia menjelaskan sedetil-detilnya tentang yang saya lihat.
Dia bilang tuh anak digebukin sama orang timur atau orang Palembang gitu kan, frustasi karena nggak ada keluarga, katanya dengar istrinya juga udah nggak mau sama dia. Akhirnya dia sakit, nggak kuat ya kan, dia nggak mau makan, dia sengsara sendiri, akhirnya meninggal lah di sini. Tidur di pojok loh, di tempat lu dulu, kan lu sekarang pindah depan. Jadi kan tuh kamar 3 ada ter-L, jadi yang samping kamar mandi di atas di sini itu buat musola, buat kita sholat lah. Nah di sini jalur masuk pintu langsung menuju ke kamar mandi sebelah kanan. Nah yang di atas panjang ini tempat dia tidur di ujung, persis depan kamar mandi. Itu di situ dia lapaknya dia tidur. Nah dia menceritakan seperti itu. Jadi kisahnya dia itu, dia digituin sama penghuni kamar ini sampai dia meninggal. Dan sebelum lu juga ada yang lihat tuh orang itu yang besok 2 hari 3 hari mau terbang, yang udah sidang putusan. Kalau sidang putusan itu di dalam kan udah vonis bang, udah ada vonisnya, udah ada tuntutannya, tinggal dijemput dibawa ke Salemba, namanya sidang putusan. Nah dia udah sidang putusan, itu dia orang yang nemuin. Kalau dia lebih parah, dia itu diliatin pas posisi depan muka. Jadi dia lagi boker, lagi buang air besar, dia nunduk, dia ngantuk sambil buang air besar, pas dia ngelongok langsung depan mukanya. Wah gila. Dia langsung gitu depan, terus dia kaget, dia ngantem parahnya tuh tembok. Yang teman saya itu yang mau terbang ke rutan, ketok tembok, dia kaget, dia teriak. Akhirnya anak-anak bangun kaget, dia ngomong cerita. Akhirnya dengan ceritanya dia itu membangunkan kamar 2. Akhirnya saling tukar cerita dengan kamar masing-masing, dengan horor cerita mistis kita di kamar 3, kamar 2 juga cerita. Oke. Ada kisah horor juga, cuman bukan kita yang mengalami, bukan saya, cuman kamar 2 yang mengalami. Karena kamar 2 itu sebenarnya yang dulu, jadi ada residivis udah pernah masuk, tapi di kamar 3 di zamannya dia itu kamar 2 itu perempuan. Oke. Tapi sekarang udah nggak ada kamar khusus perempuan itu khusus di atas. Nah pas dia masuk lagi, dia pindah langsung dimasukin kamar 2. Nah yang cerita tuh orang asli dia yang pernah ngejalanin dulu, jadi dia udah 2 kali di sini gitu. Dia cerita sama saya, sama anak-anak di kamar 3. Kalau dulu tahun 2015 atau 2014 kamar 2 itu perempuan bang. Jadi ada perempuan yang langsung mati bunuh diri di situ, di kamar mandi kamar 2 di Polsek Jakarta Barat. Saya nggak bisa nyebutin polseknya. Nah setelah itu cerita, kita merinding bang, karena posisinya tuh cewek, katanya dia pemakai, terus dia punya suami, dia punya anak, suaminya selingkuh sama temen sahabatnya kerja, teman kerjanya lakinya. Akhirnya diceraiin, di dalam penjara dia mau ngejalanin. Dan lebih parahnya lagi, yang napinya bilang itu ke saya, cerita ke saya, napinya juga diceritain sama bapaknya. Dia lagi ngisi bang, ngisi sekitar 3-2 bulan. Anaknya ada di kandungan. Sekitar 2-3 bulan? Iya, di dalam kandungan. Jadi dia tuh kena narkoba, karena dia udah sering kecanduan, dibuanglah sama suami dan keluarganya. Wah, sadis sekali men. Itu cerita aktornya cantik bang, putih, rambutnya pendek. Nah setelah itu diceritakanlah satu persatu kan, jadi saya paham dong ceritanya seperti apa. Nah ini ada kelanjutan lagi nih bang. Setelah dia menceritakan seperti itu, tiba-tiba yang menceritakan itu bilang, ini
temen gue juga mimpiin ceweknya bondol termasuk gue. Jadi ada cowok yang menurut ganteng atau manis gitu, dia mimpiin sama perempuan, yang perempuannya itu yang mati bunuh diri di situ gitu, dengan catatan perempuan itu mimpinya kita tuh beginian bang. Jadi kita keluar apa sih bahasa kasarnya, Sperma ya? ya keluar sperma itu dalam mimpi. Tapi kita mimpi nih, kita cerita kayak misalkan, Bang Yon, gue mimpi nih di kamar nih, tadi gue mimpi begini, perempuannya begini. Nah dia tahu gue juga, gue mimpi sama perempuannya. Jadi kita mimpinya masing-masing, tapi perempuannya sama, dengan catatan mimpinya beginian, gitu loh bang. Nah setelah kejadian itu, kan karena posisi saya masuk tahun 2018 atau 19 itu, saya kurang ingat ya bang ya, sekitar tahun itu kan COVID, ada pengurangan bang. Jadi ada yang namanya pengecekan, siapa yang kena, siapa yang enggak. Yang kena banyak dipindah ke kamar 3, yang nggak kena di kamar 2, termasuk saya dicek nggak kena. Jadi yang kena dipisah, yang kamar 1, 2, 3 dicek semua, yang nggak kena di kamar 1, kamar 2, yang kena COVID kamar 3. Saya nggak kena, bagian kamar 2. Ini saya ngalamin. Saya tahu cerita itu. Saya tidur bang, setelah saya dipindahkan di kamar 2. Setelah saya tidur 2-3 minggu di situ, setelah saya menjalankan sidang menuju sidang sidang kebebasan, keputusan untuk ke kapal besar, selama 3 minggu menunggu keputusan buat terbang ke Salemba. Saya mimpinya begitu bang, ceweknya cakep, putih. Ya kita kan di dalam belum pernah begitu, jangankan ketemu bersetubuh aja nggak mungkin kan, sama di lawan jenis gitu. Mimpi putih, bondol, badannya bagus. Saya begitu bang, keluar banyak. Pas saya bangun, astagfirullahaladzim, saya langsung nyebut lepek semua. Karena kan kita di dalam kan jarang yang pakai celana dalam, karena kan ruang lingkupnya kan agak panas. Ya kadang kipas angin ada, tapi tetap kan namanya lagi hawanya gerah. Kalau orang banyak kan tetap gerah. Kadang buka baju, kadang nggak pakai celana dalam, pakai kolor. Itu luber bang, apa becek semua. Nah saya cerita sama teman saya bilang, gue juga bang, gue juga pernah 2 hari yang lalu gue mimpi, enak dong bang, sampai keluar gue lepek gitu. Wah berarti di kamar itu sebelum saya udah ada 6 bang cowok yang mimpi sama, tapi dengan baju berbeda, tapi tetap ceweknya ciri-ciri yang kita alamin sama. Rambutnya bondol, putih, bibirnya kecil. Wah kalau kita pikir pakai logika mah, cewek banget dah. Jadi gitu bang. Jadi ini perempuan frustasi, ditinggal, punya kasus, terus meninggalnya dengan keadaan hamil, ditinggal suami dan tidak direspon sama keluarganya, jadi dia gantung diri di kamar mandi. Tapi dia nggak mengendayangin kita, enggak. Cuman dia mengendayangin kita tuh melalui mimpi. Yang baru pertama kali masuk kamar 2, gue mimpi ini. Jadi gitu bang. Setelah kejadian itu, saya udah berpikir, aduh, tapi enak juga sih gitu. Kadang kita bercandaan. Maaf nih bang, batuk. Jadi kita sharing gitu, kita udah lama nggak begini nih ya, nggak ketemu bini, tapi enak juga ya. Terus temenannya yang baru ngomong, yang di kamar 2, bang gue juga mau dong bang, udah lama bang, enak, cakep lagi bang ini. Jadi pada berharap gitu loh. Jadi kayak bahan lelucon, padahal kan itu serem bang. Ya karena kita udah nggak begitu, nggak ketemu istri, kita mimpi begitu, girang bang. Apalagi yang dimimpiin itu cakep, ya kan? Yang jelek aja kita mau, apalagi cakep kan begitu. Berkata. Yang penting ada napas nih bang. Iya. Jadi emang dapat hidayahnya ya begitu. Iya. Selain itu kita horor, cuman dari dirinya kita, dari diri kita juga kita mikir. Di situ dapat kejadian seperti itu. Kedua, saya hijrah.
saya tobat gitu kan. Oke. Dari tahun itu saya masuk ke rutan Salema, ya udah akhirnya saya tobat, saya hijrah. Alhamdulillah di tempat tinggal saya di Petamburan saya ngikut sama guru besar saya Habib, dididik sama lingkungan saya, dididik biar gimana caranya lebih baik ya. Alhamdulillah jadi seperti ini Bang. Alhamdulillah alamin. Ada hikmah di balik setiap kejadian Bang ya. Alhamdulillah Luar Bang. biasa nih. Wah, gila sih. Ini yang bikin gua tertawa tadi tuh ketika Bang Julham menceritakan kejadian luber tuh. Ya, sekarang kita sekalinya Ya. keluar luber tuh, seember Contoh, tuh Bang. ya. 6 bulan kalau suami istri kan minimal seminggu sekali kita berhubungan ya, ini kan bahasa intimnya. Nah kita 6 bulan nggak ketemu Bang, jangan kan ketemu, ngelihat aja nggak pernah. Wah, udah nahan banget Nah ya. mimpi ketemu cewek lagi cakep, apa kita nggak mau beri? Mimpi cakep Bang, blueber banyak semua, ya kan? Ibaratnya mimpi apa ceweknya sama bini kita cakepan yang dimimpi kan. Wah, begitu. gila sih. Gimana kita nggak blueber? Gue jadi Bang? penasaran nih pengen ngerasain luber gitu. Makanya anak-anak yang di dalam juga sampai berharap, Iya, cakep nih Bang, gue pengen mimpi yang ceweknya itu tuh Bang, gitu. Jadi kayak orang mau berharap, mau tidur buruan dia dapat mimpi gitu. Iya, wah gila sih. Berarti jadi primadona tuh ya? Dia Gitu prima tuh ya. dona dalam mimpi. Cuma anak bilang sambil kita lelucon, wah kalau misalkan, saya ngomong kalau sampai dia ngujutin di kamar mandi gini, gue tomplok Bang, gue pakai. Udah lama gue nggak pakai, begitu. Wah gue gila lu, setannya lu beri, setan aja nggak mau. Makanya datang demi mimpi aja begitu. Kalau ada mau dipakai sama anak-anak. Iya benar. Karena di situ laki-laki semua Bang ya. Iya 6 bulan Bang, laki semua. Gokil sih. Mau ngeliat perempuan nggak bisa, apalagi mau megang kayak nggak bisa, apalagi mau ketemu gitu kan. Kalinya ada sikat aja udah lah ya. Apalagi kan Mimpi ini ya kan nggak ada hukumannya. tahun itu kan ya. waktu itu kan zaman COVID ya. Jadi ketemu pun jarak jauh. Itu dia. Ketemu sama pasangan juga nggak bisa megang, cuma ngomong. Hikmah Jadi gitu Bang ya. jadi kebawa nafsunya di mimpi. Nah, Kayak nggak taunya yang mimpiin perempuannya udah meninggal. Jadi kayak bingung, sama aja kita bercinta sama hantu dong. Gitu. Ada di pas luber tuh gokil banget sih Bang. Iya makanya, saya kaget Bang, Tapi becek. sekarang kalau keluar masih luber Bang. Enggak sih, udah dikit. Dikit ya. Soalnya kan udah ada istri Bang. Kalau itu kan udah panen Bang, udah padat Panen, dia. ya. Kaki padat meledak, udah Kacau. lemes jadinya udah. Bang, ada yang mau saya tanya juga nih Bang soal kejadian yang pertama nih. Meninggalnya narapidana di dalam karena bisa dibilang frustasi Bang ya. Iya, Kesepian juga nggak ada keluarga yang mau. mau Jenguk gitu ya. ngejamin, mau besuk. Oke. Abang tahu nggak tuh kasus kenapa tuh bisa sampai dia di penjara tuh? Yang mana nih? Si korbannya itu yang meninggal. Yang laki itu. Iya. Kalau nggak salah dia ngejambret Bang. Oke. Dia punya SPK. SPK tuh apa tuh? SPK itu teman seperkara. Jadi Oh, satu merembet ya? bukan ngerembet. Jadi dia jalannya berdua, eksekusinya berdua, ketangkapnya berdua, Itu barengan tuh ya? barengan. Cuman SPK-nya dia itu ada di kamar satu. Oke. Dia dipisah. Satu polsek tapi dia dipisah. Dia kamar SPK-nya kamar satu, yang meninggal haram itu kamar 3. Bang Julham, kalau boleh tahu nih Bang, kondisi barak tempat Bang Julham ditahan di sana itu ukurannya seperti apa sih Bang? Kalau ukuran itu tergantung Bang, dari setiap polsek-polsek. Kalau setahu saya sih setiap polsek ya, karena kita ketemu di dalam di rutan besar, itu kan cerita ya, sharing, berbentuknya beda-beda. Terutama di polsek yang saya ditahan tuh, di Jakarta Barat, kamar 3 itu paling gede. Penampungannya itu paling mentok 35 orang. Itu paling gede. Kamar 2 penampungannya kecil, paling mentok 12. Nah, di kamar 1 mentoknya 15. Kapasitasnya tuh ya? Ya, berarti kan kelihatan kecil, sedang, besar. Itu tadi kan sempat Abang jelasin tuh ada naik. Maksudnya naik tuh ada dak lagi, Iya, ada. ubin gitu kan ya? Iya, tuh. Jadi posisinya macam-macam Bang. Kalau di kamar 3 itu masuk pintu langsung bawah datar ubin. Mm-mm. Nah, ada cor-coran dikit agak tinggi,
itu buat tidur. Oke. Nah terus sebelah kanan sini di kamar 3 naik cocoran juga sama kayak di sebelah, cuman agak tinggi, itu buat tidur sama buat musola. Jadi kalau yang mau ngaji musola di situ. Kalau setelah udah sholat baru itu dipel lagi, terus baru buat tidur. Oke Bang Ilham, terima kasih banyak ya Bang ya. Sekali lagi sudah mau mampir ke titik koma untuk menceritakan kejadian yang pernah terjadi. Ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Bang ya. Betul. Bang, ada pesan-pesan terakhir kan nih Bang sebelum kita closing nih Bang? Pesan saya cuma satu sih Bang. Kadang kan manusia pasti ngelakuin hal buruk ya. Hal buruk, terus hal-hal yang tidak diinginkan sama keluarga. Cuman kan itu memang udah jalan kita. Kita laki Bang. Pasti kan ada bangornya. Tapi setelah kita menjalani keadaan yang pernah saya jalani, baru kita berpikir. Intinya pesan saya, kalau mau lihat seseorang jangan dari masa lalunya Bang. Lihat sekarang, buang masa lalu. Karena masa lalu itu bukan harus dilihat, harus dibuang. Alhamdulillah masa lalu orang sekitar saya pikir saya buruk, tapi alhamdulillah saya udah hijrah, saya udah bisa ngaji, dan saya ngikut guru besar saya Habib. Alhamdulillah saya udah menjalani agama Islam dengan baik. Alhamdulillah Bang Julham, luar biasa nih teman-teman. Makasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan gue juga mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman nih, warga bumi di rumah yang mau jadi narasumber kayak Bang Julham, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya titik koma. Dan akhir kata, gue John Arya dan Bang Julham. Bang Julham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julham, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bang John.